Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama kita ngaji bareng bersama Al-Habib Nabil Al-Musawwah, pimpinan Majelis Rasulullah Indonesia. Kepada beliau, bifadhal fa'ali maskur, sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil furqan liyakuna lil alamin nadhira, alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira, الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Gus Kiai Haji Rafiul Hamid beserta keluarga beliau, ada Gus Ibrahim Himzi dan juga keluarga beliau yang lain dari khadim Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, matta'anallah tula hayatihim wa nafa'anallah bi'ilmihim wa amalihim. Mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan usia beliau-beliau di dalam taat kepada Allah, di dalam khidmah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim. Kemudian para habaib al-kiram, di antaranya Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah yang juga merupakan khadim di Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam taat kepada Allah. Allah jaga keluarga beliau dari hal-hal yang buruk, dan juga Allah berikan keberkahan kepada kita semua dari ilmunya, dari doanya, dari amalnya, dari dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian para kiai, para habaib yang hadir, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi di antaranya ada Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, matta'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manfaat ilmunya, dakwahnya, dan juga beliau diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Juga ada Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Alawi bin Yahya. Tadi juga ada Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, dan juga seluruh habaib yang lain, para kiai. Nyuwun sewu sangat, mohon maaf lahir batin kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, itu karena kurangnya akhlak saya, adab saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh yang hadir di dalam majlis yang penuh keberkahan ini, para kiai, para habaib, para alim ulama, dan juga seluruh jamaahnya diberikan keberkahan, dan juga sesuai dengan nama majelisnya insyaallah kita dikumpulkan di dalam taman-taman syurga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga hadir pada kesempatan ini para pejabat pemerintah, di antaranya yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan Bapak Prabowo. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam umur beliau dan juga diberikan kekuatan untuk terus istiqomah di dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan juga umat Islam pada khususnya. Kemudian juga hadir di sini pejabat
Wakil Ketua DPR RI Gus Dr. Muhaimin Iskandar, juga mudah-mudahan Allah panjangkan usianya di dalam taat kepada Allah dan memberikan manfaat kepada umat Islam melalui kiprah beliau di dalam politik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga para tokoh yang lain, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyaknya. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, karena ini nanti yang ceramah banyak ya, sudah pada hadir semua. Pertama saya ingin menyampaikan kesan saya kepada Gus Rafi dan juga keluarga beliau. Ketika pertama kali saya jumpa dengan beliau tadi di markas Majelis Rasulullah SAW, saya kagum dengan tawaduknya beliau dan juga keluarga beliau. Hadirin wal hadirat, saya kalau ketemu habaib atau ulama atau kiai atau para dai yang tidak tawaduk, itu saya biasa-biasa, saya enggak takut. Tapi begitu ketemu sama habaib atau ulama atau kiai atau gus yang tawaduk, itu saya takut. Kenapa saya takut? Karena kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillah illa rafa'ahu Allah. Kalau orang itu tawaduk karena Allah, itu orang-orang seperti itu pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat beliau dan keluarganya yang tawaduk, saya malah merasa takut. Takut jangan sampai saya kemudian bersikap yang kemudian tidak tawaduk seperti beliau-beliau ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dan keluarganya dalam taat sama Allah. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa hubungan antara Majelis Maulid dan Ta'lim Riyadhul Jannah dengan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya majelis kami ini sebenarnya sudah sejak dulu. Beliau tadi sampaikan ayahanda beliau, abah beliau, Allah yarham, ya, Kiai Haji Abdul Rahim Asyadili itu sudah berjumpa dengan Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa rahimahullah, adik saya. Dan juga Habib Mundir sudah pernah mengisi di dalam Majelis Riyadhul Jannah di Jawa Timur. Nah, maka kehadiran saya di sini, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak lebih dari seorang khadim, tidak lebih, tidak kurang dari seorang khadim atau pembantu di Majelis Rasulullah SAW, tidak lebih dari itu. Alhamdulillah dengan izin Allah, barokahnya Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa dan guru beliau dan juga guru kami Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Majelis Rasulullah juga sekarang sudah punya 13 provinsi, 6 negara. Nah, saya ingin sampaikan bahwa pertama, saya kenal pertama kali dengan Majelis Riyadhul Jannah ini bukan di Indonesia, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, tapi justru di Hong Kong. Kami ada Majelis Rasulullah cabang Hong Kong, saya kebetulan mengisi di sana. Lalu kemudian ada anak-anak buahnya Gus Rafi. Lalu mereka pakai jaket, seragam. Saya tanya dari mana? Kata mereka, kami dari Majelis Riyadhul Jannah. Masya Allah, saya bilang Jawa Timur, ada di Hong Kong. Wah, kami bukan hanya di Hong Kong, tapi juga ada di Taiwan, di berbagai negara. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi pertama kali ketemu bukan di Indonesia. Nah, sekarang alhamdulillah ketemu Majelis Riyadhul Jannah yang di Indonesia, ya Bu. Alhamdulillah. Nah, dari apa yang kita sekarang sudah ketemu ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan kita semua mengetahui betapa akrabnya hubungan para habaib dengan para kiai dan para gawagis atau gus. Abah daripada Gus Rafi, yaitu Allah yarham Kiai Haji Abdul Rahim Asyadili, itu kenal akrab dengan Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa. Saya sekarang kenal dengan Gus Rafi. Nggak ada masalah antara habaib dengan kiai. Yang bikin masalah itu hanya orang-orang yang nggak ngerti sejarah. Tadi Gus Rafi menyampaikan bahwa Allah yarham ayahanda beliau itu mendapatkan ijazah Maulid Simtud Durar dari Al-Habib Anis Al-Habsyi Solo.
lalu kemudian mengembangkan Majlis Simtud Durar yang merupakan atau disebut Maulid Habsyi sampai ke berbagai pelosok. Artinya dari dulu hubungan habaib dengan para kiai itu Masya Allah. Ya. Kalau ada orang yang kemudian ngadu domba antara habaib dengan kiai, itu nggak ngerti sejarah, sama sekali nggak ngerti sejarah. Ya, saya pribadi dan Habib Mundir ini guru kami setelah orang tua kami, ayahanda kami, itu para kiai, para gus. Allah yarham Kiai Haji Suyuti, guru saya. Allah yarham Kiai Haji Khudri, guru saya. Kiai Zainal Muttaqin, Gus Eab atau Ustadz Syihabuddin, itu guru-guru kami waktu kami kecil dulu. Mana berani kami mencela para kiai, para guru-guru saya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, sejarah Indonesia itu sejarah habaib dengan para kiai, para gus dari dulu, tidak ada masalah. Ya, bahkan kalau kita lihat lebih atas lagi, kita lihat misalnya Mbah Mun, ya, Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullah ta'ala anhu yang sudah meninggal. Salah satu gurunya adalah Sayyid Alwi Al-Maliki, habaib di Mekah. Bahkan tidak kurang dari Mbah Hashim, Kiai Haji Hashim Ash'ari rahimahullah ta'ala anhu, salah satu gurunya adalah Sayyid Abbas Al-Maliki di Mekah. Biasa seperti itu. Ya. Bahkan sekarang para habaib belajarnya di pesantren para kiai. Yang belajar di Lirboyo, yang belajar di Sidogiri, yang belajar di Jombang, Tebu Ireng, Langitan, di mana-mana. Habaib pada belajar. Jadi habaib dengan kiai sekali lagi jangan mau diadu domba, dipecah belah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi, kalau ada yang nyoba ngadu domba antara habaib kiai itu nggak ngerti sejarah sama sekali. Ya, Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Mufti Madinah, ya, Faqihuz Zaman, ya, gurunya para habaib. Itu waktu di Jakarta gurunya ulama-ulama Betawi, ya, para kiai. Kalau misalnya habaib ada yang mencela para kiai, itu mencela guru-gurunya Habib Zain bin Smith. Guru-gurunya Habib Taufik Segaf di Pasuruan, itu para ulama, para kiai. Ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan ini yang pertama. Aneh ya kalau kemudian ada hal seperti itu. Tapi insya Allah kalau di Majelis Maulid dan Taklim Riyadhul Jannah nggak ada ya Bu ya. Ini wajah-wajah penghuni surga semua. Amin ya Allah. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa Majelis Maulid dan Ta'lim Riyadhul Jannah dengan Majelis Rasulillah itu sama. Kita semua adalah majelis salawat, majelis zikir, majelis doa. Dan majelis akhlak, adab, serta kelembutan, kasih sayang. Gak ada tuh yang namanya provokasi, yang namanya orasi, namanya demonstrasi, itu gak ada. Di kami itu gak ada seperti itu. Ya. Baik itu di Majelis Riyadhul Jannah maupun juga di Majelis Rasulillah, nggak ada seperti itu, ya. Oleh karena itu maka saya mendukung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menhan, oleh Pak Wakil Ketua DPR. Kita jaga 2024, jangan mau dipecah belah. Ngapain? Dulu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi luar biasa. Sekarang apa? Ini bersatu, nggak ada masalah. Yang ribut siapa? Yang ribut bawah-bawahnya, ya. Jadi jangan mau diadu domba seperti itu, ya. Insyaallah politik itu hanya bagian kecil saja, ya, dari Indonesia Raya yang kita cintai ini. Banyak hal penting yang harus kita urus untuk Indonesia ini. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, karena nanti masih banyak para habaib yang akan menyampaikan, saya ingin menyampaikan, hadirin wal hadirat, salah satu hikmah daripada halal bihalal atau silaturahim Syawal yang kita lakukan ini, kata para ulama, setidaknya ada 3 hal yang harus kita jaga. Banyak yang bertanya kepada saya, Bib, kalau saya dulu puasa, kemarin puasa, saya tarawih, saya tadarus Quran, itu kira-kira apa cirinya kalau amal yang saya lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama,
kalau ingin tahu amal kita itu diterima atau tidak sama Allah, setidaknya ada 3 ciri. Yang pertama adalah istimrariyatul a'mal, atau kontinunya amal, berlanjutnya amal. Salah seorang ulama, Al-Imam Ibn Rajab, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Kalau mau lihat ciri diterimanya satu amal soleh kita, bahwa amal soleh itu lanjut terus, ya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Azim menyatakan, inna min alamati qabulil amal al-amalu ba'dahu, ya. Syarat diterimanya amal itu, atau ciri diterimanya amal, adalah amal itu berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita kemarin puasa Ramadan, jangan lupa kita lanjutkan puasa Syawal, ya Bu. Udah khatam belum puasa Syawalnya? Sudah Id yang kedua belum? Ya. Nah, insya Allah saya doakan mudah-mudahan kita masih ada sekitar 1 minggu lagi bulan Syawal. Yang belum puasa Syawal, lanjutin. Supaya apa? Ini ciri puasa kita diterima sama Allah kalau kita ngelanjutin puasa. Yang kedua, tarawih. Jangan sampai ba'da Ramadan terus nggak pernah bangun tahajud lagi, ya Bu. Tapi insya Allah Riyadul Jannah ini orang soleh semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, ya. Jadi kita lanjut dengan tahajud. Supaya apa? Oh, berarti tarawih kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya tadarus Quran. Jangan hanya habis khatam terus berhenti, lanjut lagi baca Qurannya. Insya Allah berarti bacaan Quran kita di bulan Ramadan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, kata para ulama, ciri amal kita diterima itu adalah taraku al-ma'asi wajtinab an-nawahi, meninggalkan maksiat dan juga menjauhi hal yang dilarang sama Allah. Kita yang biasa mata kita nggak ngelihat yang haram di bulan Ramadan, ba'da Ramadan jangan ngelihat yang haram, ya Bu. Oh, kalau ibu-ibu insya Allah soleh-solehah semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, ya. Itu di daerah lain itu yang begitu. Habis Ramadan itu bukan hanya dia ngelihat, wah dia pegang-pegang yang haram, dibawa-bawa, ya, dipeluk-peluk, dipangku-pangku. Itu bagaimana puasanya? Ya, kalau seperti itu, ya. Jauhi mata kita, telinga kita, mulut kita dari yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga, kata para ulama, ciri diterimanya amal kita itu adalah ikhlas fil a'mal. Jadi jaga keikhlasan kita. Kita waktu Ramadan, Bu, itu kan nggak ada yang tahu kita puasa, ya Bu. Kalau kita masuk kamar mandi minum, ada yang tahu nggak? Habis minum terus diusap-usap pakai ini. Lu puasa nih, haus. Siapa yang tahu? Nggak ada. Bainana wa bainallah yang tahu. Nah, maka ba'da Ramadan ikhlasnya dilanjutin, ya. Amal nggak peduli sama orang, salawat nggak ada orang, nggak disuruh sama Gus Rofi pun kita tetap salawat, ya. Kita jaga salawat kita, zikir kita, apalagi kalau diminta sama guru kita, lebih kita jaga lagi, ya. Karena itu adalah perintah guru, ya. Nah, jadi ikhlas amal kita jaga. Jangan hanya di depan orang baru sholatnya khusyuk, di depan orang baru kemudian kita baca Quran, di depan orang baru kita zikir kepada Allah. Jangan, ya. Keikhlasan niat kita. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu beberapa natijah atau nataij, ya, hasil atau manfaat daripada puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima puasa Ramadan kita, terima juga amal-amal saleh kita di bulan Ramadan, dan juga kita kemarin diberikan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga amal kita insyaallah, dosa kita selama 83 tahun lebih diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya sekali lagi mengucapkan barakallahu fikum kepada Majelis Maulid dan Ta'lim Riyadul Jannah, khusus kepada khadimul majlis, ya, Gus Rafi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia beliau. Mudah-mudahan juga Riyadul Jannah bukan hanya sampai ke Jerman, tapi terus sampai punya cabang di seluruh dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan insya Allah acara tahun depan itu nanti akan lebih besar, lebih banyak lagi yang bergabung dengan Riyadul Jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah, fa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.